Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Jauh di dalam pegunungan Silin, berdiri kelompok Tianying yang beranggotakan 4 orang. Kekuatan mereka berempat telah maju ke kelas Dodi setelah mereka menyerap inti monster kelas Dodi bintang 5. Saat ini, orang terkuat di antara mereka berempat tidak lain adalah pemimpinnya, Tianying. Karena keberuntungannya, kultivasinya secara kebetulan telah menembus ke kelas Dodi bintang 2 awal. Setelah beberapa tahun pelatihan ini, kekuatan Tianying telah sepenuhnya stabil. Yanxi dan Shogang juga mengandalkan inti monster untuk mencapai kelas Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Shogang bahkan sedikit lebih kuat dari Yanxi dan hampir mencapai puncak kelas Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Sedangkan Ahbao, kekuatannya hanya berada di kelas Dodi bintang 1 tingkat menengah. Meskipun kultivasinya masih yang terendah di antara mereka berempat, hatinya jelas mengerti bahwa jika bukan karena Shoyan dan ketiga orang di depannya, dia akan tetap menjadi bandi bintang 9, bahkan jika dia diberi 10 atau puluhan tahun lagi. Oleh karena itu, hati Ahbao sepenuhnya berterima kasih kepada ketiga orang di depannya. Tentu saja, orang yang paling dia syukuri tidak lain adalah Shoyan. Setelah beberapa tahun berinteraksi, hubungan mereka berempat dengan cepat menjadi lebih dekat. Perasaan jauh yang mereka bertiga miliki terhadap Ahbao saat itu telah sepenuhnya terhapus. Pada saat ini, mereka berempat berdiri berdampingan di daerah pegunungan Silin yang dalam. Mereka berdiri di titik tertinggi di sebuah puncak gunung. Pandangan mereka terfokus ke arah selatan. Sesekali terdengar gemuruh guntur di tempat itu, yang membuat hati seseorang bergetar. Namun, pada suatu saat, pemimpin keempat orang itu, Tianying, tiba-tiba mengerutkan kening. Tak lama kemudian, ekspresi wajahnya yang awalnya tenang berangsur-angsur menjadi serius. 3 orang lainnya di sampingnya juga menemukan sesuatu. Mereka berempat saling menoleh. Setelah itu, mereka perlahan membalikkan tubuh mereka dan melihat ke arah utara. Dari indera mereka dapat merasakan bahwa ada kekuatan besar yang sedang menuju ke arah mereka saat ini. Mereka tidak datang dengan niat baik. Dari aura mereka dapat memastikan bahwa orang-orang ini semuanya adalah manusia. Terlebih lagi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sebanyak 8 Dodi dalam kelompok ini. Tim seperti itu, tanpa melibatkan kelompok di belakang mereka, sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh pegunungan Silin. Tentu saja, ini tanpa melibatkan Lem Binshuang. Mereka tidak datang dengan niat baik, berhati-hatilah. Nada bicara Tianying terdengar serius saat memberi instruksi. Ketiga orang di sampingnya juga mengangguk dengan serius. Beberapa saat kemudian, sekelompok besar sosok manusia muncul di kejauhan pandangan kelompok Tianying seperti awan gelap. Semakin dekat mereka, semakin mereka berempat bisa merasakan tekanan yang tak terlihat. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang ini sudah muncul 1000 kaki di depan kelompok Tianying. Kedua belah pihak saling memandang dari kejauhan. Suasana tampak cukup menegangkan. Kalian berempat seharusnya menjadi pemilik pegunungan Silin ini kan? Seorang pria parubaya berjubah hitam dengan lambang klan Ho tersulam di dadanya, menggenggam tangannya ke arah 4 orang di Tianying. Dia melirik mereka satu persatu dan bertanya sambil tersenyum. 4 ahli Dodi ini persis sama dengan informasi yang mereka peroleh beberapa tahun lalu. Mendengar ini, mata kelompok Tianying menyapu ke 4 kelompok orang di sisi yang berlawanan. Terutama ketika mata mereka melihat orang yang memimpin kelompok itu. Ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi semakin serius. Selain kelompok yang mengenakan jubah putih, kekuatan orang yang memimpin kelompok itu setidaknya ada Dodi bintang 4. Bahkan ada kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda berjubah putih. Bahkan ada 2 Dodi bintang 4 dalam kelompok itu. Pemuda itu adalah salah satunya. Pada saat tertentu, mata Ahbao menyapu kelompok pemimpin berjubah putih itu. Ekspresi di matanya tanpa sadar mengeras. Trio Tianying mungkin tidak mengenali mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mengenali mereka. Bagaimanapun, dia telah pergi dari wilayah pihak lain. Pemimpin kelompok berjubah putih adalah kepala klan Bai, Bai Ying. Bolehkah saya tahu mengapa kalian semua membawa begitu banyak orang ke pegunungan Silin saya? Tianying tidak berani ceroboh dalam hatinya saat berhadapan dengan sekelompok orang ini. 8 ahli Dodi, jajaran seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Tentu saja akan lebih baik jika mereka tidak bertarung. Hehehe, kalian berempat jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk bertarung dengan kalian berempat. Sebaliknya, kami di sini untuk mencari seseorang.
seorang manusia. Di akhir perkataannya, orang dari klan Ho yang berbicara tadi tidak lupa menegaskan bahwa orang yang mereka cari adalah seorang manusia. Kelompok Tianying yang beranggotakan 4 orang langsung mengangkat alis mereka ketika kata-kata ini diucapkan. Keempatnya segera bertukar pandang, hati mereka terasa sangat muram. Mereka semua tahu bahwa Shoyan memiliki cukup banyak musuh di dunia luar. Dari makna di balik kata-kata orang ini, target kelompok ini jelas adalah Shoyan. Maaf, kami tidak memiliki orang yang Anda cari di sini. Pegunungan Silin tidak menerima manusia. Silahkan pergi jika tidak ada yang lain. Maafkan saya karena tidak mengantar Anda pergi. Mata Tianying menoleh. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap orang dari klan Ho di seberangnya dan berbicara dengan serius. Elit Dodi dari klan Ho mengerutkan kening saat mendengar ini. Mereka telah melihat dengan jelas perubahan ekspresi di wajah kelompok Tianying yang beranggotakan 4 orang tadi. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Shoyan tidak ada di sini? Kalian berempat, kami tahu bahwa orang itu telah menggunakan pil kesengsaraan kaisar untuk bertukar dengan kalian semua agar bisa bersembunyi di sini. Bagaimana dengan ini? Kami juga dapat memberikan kalian hal-hal yang kalian butuhkan. Misalnya, batu roh atau bahkan teknik do kelas atas. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memberitahu saya di mana Shoyan saat ini bersembunyi. Tiba-tiba, Zolen yang berjubah putih melangkah maju. Ia menatap keempat orang di seberangnya dengan senyum yang tidak sepenuhnya tersenyum. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya. Seketika, sejumlah batu roh, metode ki, dan teknik do melayang di udara. Mereka perlahan melompat, tampak memberi isyarat kepada kelompok Tianying yang beranggotakan 4 orang. Kelompok Tianying mengabaikan hal ini sama sekali. Alasan mereka mampu menembus kelas Dodi adalah karena usaha Shoyan. Mencoba menyuap mereka hanya dengan keuntungan kecil ini benar-benar merendahkan mereka. Saya sudah mengatakan bahwa orang yang Anda cari tidak ada di sini. Pegunungan Silin bukanlah tempat di mana Anda dapat bertindak kejam secara acak. Kali ini nada bicara Tianying jauh lebih suram. Mengikuti pikirannya, semua binatang ajaib di dalam pegunungan dipanggil dan dengan cepat menyerbu ke lokasi mereka saat ini. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pengepungan besar yang mengelilingi orang-orang dari 4 klan besar. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Karena kamu tidak mau bicara, jangan salahkan kami karena menyerang. Ali Dodi dari klan Hu itu membuka mulutnya sekali lagi. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat langsung menyapu keluar dari tubuhnya. Aura itu berubah menjadi badai tak terlihat yang dengan cepat menutupi seluruh tempat itu. Hanya dalam sekejap, aura yang terkumpul dari sejumlah besar binatang ajaib itu berhasil ditekan olehnya sendiri. Sekelompok semut berani bertindak lancang di depan kaisar ini. Terdengar suara mendengus menghina. Tak lama kemudian, Ali Dodi dari klan Hu ini hendak menyerang. Namun, pada saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam langit selatan. Doki yang beredar cepat di dalam tubuh pria parubaya itu juga berhenti pada saat ini. Matanya sedikit mengeras saat dia mengangkatnya dan melihat ke arah langit selatan. Benua Doki, pilar cahaya yang tiba-tiba menjulang menyebabkan seluruh benua Doki berguncang hebat saat ini. Setiap bentuk kehidupan di setiap sudut benua mengalihkan pandangan mereka ke 3 pilar cahaya yang melesat ke langit. Hati setiap orang di dataran tengah, termasuk 2 sosok hitam itu, dipenuhi dengan keterkejutan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini telah mengejutkan mereka. Begitu pilar cahaya itu naik, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan dunia terhadap mereka menjadi semakin tirani. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tekanan dunia ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Kutukan marah terdengar dari sosok kabut hitam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pembatas dunia ini terhadap mereka akan menjadi lebih berat. Jika mereka tidak meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kemungkinan besar mereka akan menghadapi banyak masalah. Keduanya bergerak begitu mereka berpikir untuk melakukannya. Mereka bermaksud melangkah ke terowongan spasial di belakang mereka. Namun, pada saat inilah, 3 aura yang sangat kuat secara bersamaan turun ke dataran tengah. Kau boleh pergi jika kau mau, tinggalkan mereka. Teriakan dingin terdengar dari suaranya. Pihak lain jelas seorang wanita. Pada saat yang sama, sosok mempesona mengenakan gaun merah ketat muncul tak jauh di depan 2 kelompok kabut hitam. Wanita cantik itu perlahan-lahan memperlihatkan tubuhnya dari angkasa. Dia secara kebetulan memasuki terowongan spasial dan terhalang. Dilihat dari penampilannya, dia tidak diragukan lagi adalah Cailin. Keduanya terkejut. Seorang bandit telah lahir di benua terpencil ini, ucap salah satu sosok hitam itu. Jika Shoyan mampu melakukannya sebelumnya, dia juga akan mampu melakukannya di masa depan, jawab salah satu sosok hitam itu. Kalaupun ada terus kenapa? Bandi biasa hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di benua Yuanwu. Lagi pula hanya dia seorang. Apa? Dalam kabut hitam, sebelum mereka berdua sempat menyelesaikan pembicaraan, ruang di samping wanita mempesona itu kembali terdistorsi.
Kemudian muncul dua wanita yang bentuk dan penampilannya tidak kalah dengan yang pertama. Dari kedua orang ini, orang di sebelah kiri mengenakan gaun ketat berwarna ungu emas yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Wajah cantiknya memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat ini. Sepasang mata ungunya menatap kedua sosok hitam di seberangnya. Niat membunuh melonjak dari kedalaman matanya. Wanita ini adalah Kaisar Naga saat ini, dari klan Naga, Xian. Sedangkan yang di sebelah kanan, dia mengenakan gaun polos. Matanya cerah, giginya putih dan hidungnya mancung. Di dahinya ada bunga teratai hitam yang mekar seperti makhluk hidup. Wanita ini tidak diragukan lagi adalah dokter peri kecil. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, ketiga wanita yang sekarang dapat dikatakan sangat berbeda. Kekuatan ketiga wanita itu telah menembus belenggu kelas Doseng bintang 9 dan berhasil melangkah ke kelas Bandi. Mereka semua adalah ahli teratas di seluruh benua Doki. Namun, hari ini mereka tidak menyangka hal semacam itu akan terjadi di benua Doki saat mereka sedang menerobos. Meskipun mereka tidak tahu siapa pihak lainnya, fakta bahwa mereka telah menangkap Sun Er sudah cukup untuk menyebabkan mereka saling mengarahkan senjata mereka. "Siapakah kalian?" Sosok berjubah hitam itu berteriak. "Turunkan dia dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu akan mati." Wajah ketiga wanita itu sedingin es. Nada bicara mereka acuh tak acuh. Dua orang di dalam kabut hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika berhadapan dengan tiga wanita di depan mereka. Tidak apa-apa jika mereka hanya menghadapi satu bandi. Namun, inti masalahnya adalah mereka menghadapi tiga bandi. Ditambah dengan fakta bahwa tekanan dari hamparan langit dan bumi ini semakin berat. Tidak akan bermanfaat bagi mereka jika mereka terus tinggal di sini. "Serang, serang!" Mereka bertiga baru saja menembus kelas bandi. Aura mereka masih belum stabil. Dengan keterampilan Do yang telah kita kuasai, kita pasti bisa menyerang asalkan kita menggunakan kekuatan penuh. Saat itu, kita akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Kita mungkin bisa memperoleh manfaat yang lebih besar. Dua orang di dalam kabut hitam itu bergumam pelan. "Hahaha, benar juga. Selain itu, dengan dia di tangan kita, ketiga wanita ini akan takut menyerang kita. Mari kita lihat apakah mereka berani membunuh kita." Sepasang mata di dalam kabut hitam melirik Sun Er yang tak sadarkan diri di sampingnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang kejam. Pada saat berikutnya, kedua orang ini mengendalikan Sun Er. Tubuh mereka bergerak saat mereka menyerang Cailin dan dua wanita lainnya. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ingin bertarung sampai mati bersama mereka. Namun, tabrakan berikutnya menyebabkan Cailin dan dua wanita lainnya terus-menerus menderita kerugian. Cailin dan dua orang lainnya yang seharusnya menang harus berhati-hati setiap kali mereka menyerang karena Sun Er. Oleh karena itu, Cailin dan dua orang lainnya tidak dapat memperoleh keuntungan sedikit pun, bahkan setelah hampir 100 kali bertukar serangan. Hal ini menyebabkan ketiga wanita itu merasa sangat marah di dalam hati mereka. Tetapi, mereka juga merasa sangat tidak berdaya. Setelah beberapa kali bertukar jurus, ketiga wanita itu menyadari bahwa kekuatan pihak lain mungkin sama dengan mereka. Tetapi, teknik Do yang digunakan kedua orang ini jelas lebih kuat daripada teknik Do kelas Tian mereka. Kedua orang ini tampaknya bukan berasal dari benua Doki. Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam hati ketiga wanita itu. Kemunculan kedua orang ini sangat tiba-tiba. Terlepas dari apakah itu asal-usul atau kekuatan mereka, tidak seorang pun di benua Doki yang mengetahui tentang mereka. Kedua orang ini tampaknya telah turun dari langit. Karena itulah mereka bertiga tidak akan membiarkan kedua orang di hadapan mereka ini membawa pergi Sun Er apapun yang terjadi. Namun, setelah 100 kali bertukar, kedua orang ini mengambil kesempatan untuk perlahan-lahan mendekati terowongan spasial. Pada saat ketiga wanita itu memusatkan perhatian mereka, kedua sosok hitam ini telah mengendalikan Sun Er dan tiba di depan terowongan spasial. "Hahaha, kamu memang setia. Sayang, apa gunanya? Hahaha." Dua kelompok kabut hitam dengan cepat memasuki terowongan spasial sambil disertai tawa aneh yang tajam. Pada saat yang sama, mereka menculik Sun Er. Wajah Cailin dan dua wanita lainnya berubah dingin saat mereka mencoba mengejar. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan terowongan spasial itu tertutup rapat. Pada saat ini, kedalaman pegunungan Silin dikelilingi oleh dua faksi. Satu sisi adalah manusia yang terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka semua berdiri di udara dan melihat keempat orang di gunung seberang. Kelompok lainnya adalah 4 orang yang berhadapan dengan kelompok manusia, serta binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi mereka. Dan suasana di udara luar biasa serius. Dari kelihatannya, sepertinya perang antara dua ras akan terjadi kapan saja. Namun, pada saat ini, di depan sisi manusia, beberapa pemimpin semuanya memandang melewati keempat orang di sisi yang berlawanan dan menatap cakrawala selatan yang jauh. Langit di ujung garis pandang mereka adalah selembar kertas putih.
Beberapa saat yang lalu, para pemimpin keempat klan dengan jelas mendengar suara guntur yang datang dari arah itu. Bahkan sekelompok murid klan di belakang mereka mendengarnya dengan jelas. Suara gemuruh itu adalah seseorang sedang memurnikan pil. Seseorang di antara kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada ragu. Ketika kata-kata ini diucapkan, keempat kelompok orang itu langsung menjadi gelisah. Mereka tentu saja merasa sangat prihatin dengan operasi ini. Alasan mengapa mereka mengerahkan begitu banyak ahli dari klan mereka adalah karena satu orang, Xiaoyan. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, yang terakhir adalah seorang alkemis. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 3. Bila suara gemuruh itu disebabkan oleh pil, maka suara gemuruh itu pastilah petir pil. Apakah itu pil petir? Mungkinkah orang itu sedang memurnikan pil? Hehehe, bukankah ini kesempatan yang bagus? Sekarang setelah pil petir muncul, Xiaoyan pasti akan tertahan olehnya. Selama kita memanfaatkan situasi dan menyerang, kita akan dapat dengan mudah menjatuhkannya. Bukankah itu sempurna? Tidak, aku khawatir itu bukan pil petir. Zolin tersenyum tipis, tangan yang baru saja diangkatnya jatuh. Pada saat yang sama, gulungan metode Qi yang melayang di udara juga disimpan di cincin penyimpanannya. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Jika aku tidak salah, suara gemuruh ini bahkan lebih menakutkan daripada pil petir biasa. Ini adalah kesengsaraan Kaisar." Begitu Zolin mengatakan itu, ekspresi para pemimpin dari 3 klan lainnya berubah. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka merasa tidak percaya dan bahkan tidak percaya. Kesengsaraan Kaisar, bagaimana ini mungkin? Ya, baru 5 tahun, bagaimana dia bisa memanggil kesengsaraan Kaisar? Para pemimpin 4 klan besar jelas tahu bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan menakutkan 5 tahun lalu, dia hanya seorang bandi bintang 6. Namun, baru 5 tahun berlalu, bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa maju pesat dan mencapai kelas Dodi dalam sekejap mata? Kesengsaraan Kaisar, ini ada simbol elit Dodi. Itu adalah bukti bahwa seseorang telah setengah kaki masuk ke jajaran yang benar-benar kuat. Akan tetapi, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memanggil kesengsaraan kekaisaran? Aku tidak peduli apakah ini benar atau tidak. Aku hanya ingin kalian semua mengerti bahwa dia tidak bisa memisahkan diri. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Senyum di wajah Zolin berangsur-angsur menjadi ganas. Dulu, Xiaoyan telah membuatnya kesakitan. Sekarang, dia ingin membalas semuanya dengan bunga. Semakin kuat Xiaoyan, semakin ia ingin menginjak Xiaoyan untuk naik pangkat. Selama Xiaoyan bisa menjadi batu loncatannya, tidak ada seorang pun di wilayah barat yang akan mampu bersaing dengannya untuk posisi penguasa di masa depan. Hehehe, Tuan Muda Zolin, mudah bagimu untuk mengatakan ini. Bahkan jika sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapi Xiaoyan, jangan bilang kau tidak bisa melihat bahwa sekelompok binatang ini tidak mudah dihadapi. Begitu mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Orang dari klan Ho yang berbicara tadi tertawa dingin. Tatapannya menyapu binatang ajaib di sekitarnya sambil tertawa dingin. Karena itu, kalian semua tinggal di belakang dan menahan mereka. Aku akan pergi dan menangkap Xiaoyan. Zolin berbicara dengan lemah. Dia baru saja akan bergerak ketika Dodi bintang 4 dari klan Ho juga bergerak dan tiba di depan Zolin. Apakah Tuan Muda Zolin benar-benar ingin meninggalkan kami bertiga sehingga Anda dapat memonopoli harta karun di tangan Xiaoyan? Ekspresi Zolin tampak suram. Matanya menatap pria parubaya di depannya sambil berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang kamu inginkan? Tanya Zolin. Kita berdua saja yang maju atau kita bergandengan tangan untuk menghabisi bajingan-bajingan ini terlebih dahulu. Ini adil untuk semua orang. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Bai dan klan Sun juga mengalihkan pandangan mereka. Dari apa yang terlihat, mereka tampak agak tidak puas. Meskipun hubungan antara keempat klan besar tidak bersahabat, mereka hanya bisa bergandengan tangan dalam menghadapi masalah penting. Bahkan jika mereka ingin menghilangkan semua kepura-puraan keramahan, mereka harus menangkap Xiaoyan terlebih dahulu. Tak berdaya, Zolin hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan getir dan berbicara dengan suara berat. Kalau begitu, terserah padamu untuk menghabisi bajingan-bajingan ini terlebih dahulu. Mata Zolin tiba-tiba berbalik dan langsung tertuju pada 4 orang dari Tianying. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan Doki yang agung di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak pada saat ini. Mereka hanya sepasang Dodi bintang 1. Yang terkuat di antara mereka adalah Tianying, yang merupakan Dodi bintang 2. Jajaran seperti ini tidak ada apa-apanya di matanya. Jika bukan karena orang di sampingnya ini sengaja menahannya, dia pasti sudah pergi mencari Xiaoyan dan mungkin sudah menaklukkannya. Serang, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Nada bicara Zolin dingin saat dia memberi perintah. Seketika, Doki dalam tubuh anggota klan Zhou di belakang melonjak. Banyak sinar cahaya melesat keluar. Tak lama kemudian, mereka bertabrakan hebat dengan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Begitu pertempuran besar dimulai, para anggota dari 3 klan lainnya juga bergerak dan menyerang binatang ajaib itu di bawah perintah para pemimpin mereka.
Sepasang Dodi dalam kelompok itu mengalihkan pandangan mereka ke kelompok 4 orang Tianning. Giliranmu. Mata Zolin berputar saat dia berdiri di ruang kosong. Dia menatap kelompok Tianning di sisi yang berlawanan. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sejumlah besar doki dengan cepat menggumpal di ruang kosong di sekitarnya. Dalam sekejap mata, itu menggumpal menjadi 4 pedang panjang yang tajam. Kilatan dingin terpantul dari ujung pedang saat diarahkan ke 4 anggota Tianning. Tianning melambaikan lengan bajunya yang besar. Orang bisa mendengar suara embusan saat doki berwarna hijau pekat menyembur keluar dari telapak tangannya. Sejak ia mencapai kelas Dodi, ia tidak pernah bertarung dengan siapapun. Hari ini, ia bisa menunjukkan kekuatannya dengan baik. Hahaha, bagaimanapun juga, kita harus bertarung cepat atau lambat. Jangan ragu lagi, ayo serang. Jangan sia-siakan kekuatan yang telah kita peroleh. Tianning tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, mereka pasti tidak akan membiarkan sekelompok orang di depan mereka mengganggu Xiaoyan. Tubuh 3 orang lainnya di samping Tianning juga bergetar setelah kata-kata dari mulutnya terdengar. Doki yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi 3 pilar cahaya doki yang melesat ke langit. Segera setelah itu, 4 pasang mata mendarat di Zolin secara bersamaan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.